Amr bin As mengusulkan pembukaan kembali kanal ini sebagai solusi atas krisis pangan. Dari sinilah dimulainya pembangunan infrastruktur kanal tersebut. Pada masa awal Islam terdapat jalur perairan yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah. Sebuah jalur yang menghubungkan kapal-kapal dagang yang bergerak dari Mesir menuju Hijaz hingga masuk ke jalur perdagangan Samudra Hindia. Jauh sebelum terusan Suez modern dibangun, dunia kuno telah mengenal kanal-kanal yang menghubungkan dua kawasan perairan penting ini. Kanal-kanal tersebut dibangun dan digunakan sejak masa Persia, Yunani, Romawi, dan kemudian dihidupkan kembali pada masa peradaban Islam. Dan salah satu momen penting dalam sejarah kanal ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kanal memainkan peran penting dalam sejarah peradaban manusia. Kanal bukan sekedar jalur air, melainkan jalur transportasi, jalur distribusi pangan, dan jalur perdagangan global. Kanal yang menghubungkan Sungai Nil dan Laut Merah merupakan hasil kerja teknologi pembangunan besar yang dibangun secara kolektif oleh berbagai peradaban. Namun dalam perjalanan sejarahnya, kanal ini sempat ditinggalkan pada masa Romawi Bizantium. Akibatnya jalur perdagangan yang sebelumnya aktif mengalami satu kemunduran, dan peran besar kala ini perlahan mulai dilupakan. Ketika wilayah Mesir dibebaskan oleh kaum muslimin, para pemimpin Islam di periode masa awal memahami betapa pentingnya peran sebuah kanal. Mereka memahami bahwa kanal-kanal ini dapat menjadi jalur penghubung penting antara Sungai Nil dan Laut Merah. Penulis Mesir Ibnu Abdul Al-Hakam mencatat bahwa pemimpin Futuhat Islam di Mesir, Amr bin al-Ash, menuliskan surat kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Amr bin As mengusulkan pembukaan kembali kanal ini sebagai solusi atas krisis pangan. Dari sinilah dimulainya pembangunan infrastruktur kanal tersebut. Pembangunan dan pembukaan kembali kanal itu memberikan dampak besar bagi lalu lintas perdagangan maritim. Kanal ini membawa arus lalu lintas kapal-kapal beserta komoditas dagangnya. Salah satu tujuan utama pembukaan kanal ini adalah untuk meningkatkan distribusi pangan. Biji-bijian dari Mesir dikirim menuju Hijaz melalui jalur Laut Merah. Selain gandum dan padi, kapal-kapal juga membawa tekstil, bawang, kacang-kacangan, dan cuka. Jalur ini menjadi sangat penting karena siklus panen gandum di Mesir bersesuaian dengan musim pergantian pelayaran di kanal tersebut. Artinya, kanal bukan sekedar jalur air, ia adalah bagian dari sistem ekonomi dan urat nadi logistik dunia Islam masa awal. Pembukaan kembali kanal ini tidak hanya berdampak lokal di Mesir, tapi juga mempengaruhi rute perdagangan maritim global. Kanal ini menghubungkan Mesir dengan Laut Merah dan akhirnya terhubung dengan jalur perdagangan di Samudra Hindia. Artinya komoditas dari Mesir dapat bergerak lebih cepat menuju Hijaz dan ke kawasan dunia timur. Sebaliknya barang-barang dari jalur Samudra Hindia dapat lebih mudah mencapai Mesir. Kanal ini menjadi penghubung penting antara Laut Mediterania dengan jalur Samudra Hindia. Dampak kanal ini tidak hanya terasa dalam perdagangan. Kanal-kanal itu mulai berdampak pada pemukiman, pertanian, dan aktivitas ekonomi di sepanjang jalurnya. Para pemimpin Islam masa awal memahami bahwa kanal memiliki fungsi strategis bagi kehidupan masyarakat. Kanal mendukung distribusi pangan, aktivitas pertanian, dan pertumbuhan kawasan pemukiman-pemukiman baru. Karena itu kanal menjadi bagian penting dalam pembangunan kota-kota Islam masa awal. Ketika kita membicarakan sejarah maritim global, seringkali kita hanya mengingat rute jalur perdagangan besar di lautan. Namun sesungguhnya kanal-kanal yang menghubungkan kawasan-kawasan perairan memiliki peranan yang tidak kalah penting. Peran kanal ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia Islam masa awal
memahami arti penting dari infrastruktur air bagi perdagangan, pangan, dan juga konektivitas global. Dari Sungai Nil menuju Laut Merah terbentuk sebuah jalur yang membantu menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Hindia. Dan dari sinilah kita melihat kanal bukan hanya sekedar proyek teknis pembangunan saja, tetapi bagian penting dari sejarah peradaban dunia.